Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Kita akan memulai materi pengenalan lembar kerja Excel. Untuk itu, kita buka program aplikasi Excel. Untuk membuka program aplikasi Excel sama dengan kita membuka program Word ya. Seperti ini. Kita menggunakan icon yang ada di desktop saja ya. Kita buka Excel. Icon Excel itu dia berwarna hijau dan ada huruf X. Di sini kita membuka Microsoft Excel 2016. Inilah tampilan pertama dari program. Oke. Tampilan Microsoft Excel 2016 berbeda dengan tampilan Microsoft Excel 2013, dan untuk tampilan 2016 hampir sama dengan tampilan Microsoft Excel 2019. Tampilan Excel 2013, tampilan awalnya sebelah kanan ini adalah khusus untuk menu sistem ya. Kemudian tampilan sebelah kanan bagian atas ini adalah pilihan lembar kerja. Kemudian yang sebelah kanan bagian bawah ini adalah tampilan dari recent atau file-file yang sudah pernah disimpan atau dibuka sebelumnya. Biasanya kalau kita mengakses file ini dengan cepat, kita buka langsung saja di sini tanpa memerlukan proses melalui kotak dialog open. Saat ini kita masih menampilkan atau menyajikan perkenalan lembar kerja Microsoft Excel, maka kita membuka icon yang bertulis blank workbook. Inilah tampilan dari program Microsoft Excel. Program Microsoft Excel ini dia berbeda dengan tampilan dari Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu masuk dalam kumpulan program pengolah kata yang disebut dengan word processing. Dan tampilan lembar kerja Microsoft Word disebut dengan dokumen Word atau editor Word atau lembar kerja Word. Sedangkan Excel ini masuk dalam kelompok program pengolah angka atau spreadsheet ya. Dan tampilan dari Microsoft Excel biasanya dikenal dengan sebutan workbook atau worksheet, atau Indonesianya disebut dengan lembar kerja Excel. Tampilan lembar kerja Excel lengkap yang ada di depan layar ini terdiri dari komponen-komponen. Komponen pertama yang disebut dengan title bar. Title bar ini posisinya berada di atas, paling atas dari lembar kerja Excel dan didampingi atau ditempel sebelah kanannya ada yang disebut dengan navigasi Windows. Ya, navigasi Windows ada sebelah kanannya atas ini. Terdiri dari close, destroy dan minimize. Ini kemarin sudah kita bahas di Microsoft Word. Kemudian di sebelah kirinya tertempel bar standar atau standar bar. Ya, sebelah kanan sekali. Sedangkan di tengah-tengah inilah nama dari program tersebut dan file yang telah disimpan atau baru dibuka. Kebetulan namanya adalah book 1. Nanti ini akan berubah. Ya, ini akan berubah pada saat kita menyimpan file ini, dan book 1 ini berubah menjadi file yang nama file yang kita simpan. Kemudian komponen berikutnya adalah yang mereka sebut atau yang disebut dengan menu bar.
Menu bar ini terdiri dari menu-menu, merupakan tempat untuk memberi perintah atau membuat hasil dari Excel tersebut. Menu bar ini terdiri dari menu file. Inilah tampilan menu file. Kalau kita mau kembali boleh tekan escape atau klik panah kiri. Kemudian secara standar tampilannya adalah menu home. Menu home ini isinya di bawah, sama dengan waktu kita melihat di Word ya. Dia terdiri dari kelompok-kelompok perintah atau tab-tab perintah yang terdiri dari ikon-ikon perintah, atau terdiri dari ikon dan nama, atau terdiri hanya nama, atau terdiri hanya isi dari ikon tersebut. Untuk menu home terdiri dari kelompok perintah atau tab perintah clipboard, font, alignment, number, styles, cells, editing, dan ads on. Coba kita lihat menu-menu yang lain. Kita klik menu insert dan isinya di bawah ini. Kita sudah paham ya kelompok perintahnya terdiri dari tabel, illustration, chart, tools. Kemudian selanjutnya ada beberapa. Coba kita lihat back layout juga sama ya. Isinya di bawah dan terdiri dari tab-tab perintah atau kelompok-kelompok perintah. Formulas, data, review, view, help. Sering kita gunakan adalah menu home, insert, dan back layout. Untuk menu home yang sering kita pakai adalah font, tab alignment, dan tab cells. Khusus untuk cells ini terdiri dari 3 ikon. Sering kita temukan ikon insert ini sering kita salah klik, kita klik yang atas ini. Kalau instruktur memerintahkan klik segitiga terbalik insert, berarti yang dimaksud adalah kelompok perintah ikon insert yang ada di kelompok perintah cells. Jadi kita klik segitiga terbaliknya. Begitu. Kalau instruktur memerintahkan untuk klik menu insert, maka kita tertuju kepada menu insert ini. Gitu ya. Kita lanjut. Komponen berikutnya di bawah menu bar, itu ada bar yang disebut dengan bar rumus atau formula bar. Formula bar ini gunanya untuk mengetahui isi dari sel-sel yang ada dalam halaman atau page di program Excel ini. Seperti contoh ya, ini sel A1 ya. Coba kita tulis bisa. Maka isinya tertampil di bar rumus ini. Contoh ya, kita aktifkan C1. Isinya adalah sama dengan A1. Tapi yang tertampil adalah tulisan bisa. Untuk mengetahui isinya, kita lihat di bar rumus ya. Coba saya aktifkan C1 ini. Oh ternyata isinya bukan tulisan bisa, tapi isinya adalah rumus yang mengaktifkan isi dari A1. Itu. Dan guna dari bar rumus yang lain nanti kita akan kembangkan di sesi berikut ya. Baik, kita lanjut. Di bawahnya inilah yang mereka sebut dengan page atau halaman. Page atau halaman, sebelah atasnya ada kepala kolom. Kepala kolom ini terdiri dari huruf-huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Kepala kolom ini berisi kolom di bawahnya. Kolom ini adalah batangan yang bersusun vertikal dan biasanya disebut dengan nama huruf A, B, C, D, F, H, I. Kolom A,
kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, dan seterusnya. Kemudian page ini sebelah kiri ada yang disebut dengan kepala baris. Isinya adalah baris-baris. Baris ini disebut dengan batangan yang bersusun horizontal. Kepala baris ini terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ya. Kita mau mengetahui jumlah berapa banyak kolom. Kita lihat kolomnya sampai FXD, ya. XFD. Coba kita lihat jumlah baris. Jumlah barisnya, wow, berapa ini? Jumlah barisnya 1.048.576 juta ya barisnya. Oke, kita kembali dulu ke A1. Oke, di dalam page ini ada yang disebut dengan sel. Sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Contoh, kita aktifkan sel yang ini. Kita lihat kolomnya A, barisnya 1, maka disebut dengan A1. Di sini ada navigasinya. Kita sebut kolom dulu baru baris yang A1. Coba kita aktifkan ini. Kita akan tahu bahwa kolomnya di B, barisnya di 7. Maka selnya disebut B7. Ini. Kemudian coba kita aktifkan ini. Kita akan tahu nama selnya apa. Ya, di atas ini H, sebelah sininya, sebelah kirinya 16, berarti nama selnya adalah H16. Baik, itu kepala kolom dan kepala baris dan sel. Komponen berikutnya adalah sebelah kanan dari halaman atau page ini ada scroll untuk penggulung layar ke atas dan ke bawah. Ya, kita gulung. Kemudian kalau mau kembali ya kita gulung naik. Itu. Dan di sebelah bawah dari halaman ini ada yang disebut dengan bar untuk tempat set-set. Nanti set-set ini kita akan bahas di pertemuan berikut ya. Kemudian ada yang tempat untuk scroll penggulung layar kiri kanan. Ya, ini untuk menggulung layar kiri dan kanannya. Kemudian di bawahnya lagi ada bar yang untuk menunjuk dari posisi sel berada. Ya. Kemudian di sebelah kanan dari bar ini ada khusus menu preview. Kemudian ikon-ikon preview ya. Kemudian ada fasilitas untuk membuat zoom. Ini semua ini masuk dalam menu preview. Kalau kita mau klik menu preview ada di atas ini, kita klik. Ada ini. Zoomnya ada ini. Tapi daripada kita repot-repot untuk mengaktifkan ini, padahal kita konsennya biasanya menggunakan menu home, maka isi dari menu preview sudah ada di bawah sini. Ada zoomnya, ada pilihan lembar-lembar kertasnya. Jadi kita tinggal mau memperbesar ukuran dari tampilan layar, tinggal kita naikkan zoomnya atau kita turunkan untuk melihat keseluruhan tampilan dari pekerjaan kita. Standarnya biasanya kita menggunakan 90 ya, minimal 80, 90, 100, 110 dan 120. Biasanya di sini yang standar kita gunakan yang 90. Atau kebanyakan mereka menggunakan 110 ya. Tinggal tergantung tampilan layar bagaimana kita bekerja di tampilan layar Excel ini. Kemudian bar selanjutnya mereka sebut dengan taskbar. Taskbar ini sudah diterangkan pada awal-awal kita bertemu ya, pada saat kita pertama kali membuka komputer atau bekerja di komputer. Demikian penyajian kami tentang lembar kerja Excel. Komponen-komponen dari lembar kerja Excel sudah kami jelaskan. Ini kita tutup program atau aplikasi Excel ini. Caranya seperti di Word ya, kita menggunakan navigasi Windows di kanan atas dengan ikon yang namanya close, kita tutup.
Ini tidak perlu disimpan ya, kita don't save dan kembali ke desktop. Demikian penjelasan kami tentang lembar kerja Excel dan kegunaannya. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan sajikan di kelas aktif. Sampai ketemu di kelas aktif, Tuhan memberkati, tetap sehat selalu.